Bab 1287. Mencampuri urusan orang lain. Tebakan Louis Lu benar bahwa Snow Seng adalah seorang wanita dari keluarga kaya yang tinggal di kamar kerja. Dapat dikatakan bahwa dia pada dasarnya tidak memiliki motif tersembunyi. Dengan sedikit pancingan, dia sudah masuk perangkap. Ekspresi Snow Seng berubah beberapa kali. Dan akhirnya dia berbicara. Aku mendengar dari Komandan Tiger Hei bahwa Bagim Yuen pernah menentang kakak menjadi penerus dunia bawah. Nona, kenapa kamu memberitahu hal semacam ini kepada orang luar? Luna berkata dengan cemas. Tidak apa-apa. Dermawan menyelamatkan nyawa kakakku. Tidak apa-apa memberitahunya tentang hal ini. Luna tidak punya pilihan selain berdiri di sebelahnya dengan wajah gelap. Louis Lu kaget, lalu bertanya, posisi Pluto bukankah harus diputuskan oleh Pluto sendiri? Apa urusannya dengan dia? Dia terlalu ikut campur urusan orang lain. Bukankah Bagim Yuen ini terlalu berlebihan? Louis Lu teringat sejarah dunia bawah. Sebagian besar putra mahkota ditetapkan oleh kaisar. Meskipun ada beberapa orang yang menentangnya. Tetapi berapa banyak dari orang-orang itu yang berakhir dengan baik? Bukankah semua baik-baik saja selama Bagim Yuen menjadi dewa pelindung? Kenapa dia selalu ikut campur dalam urusan keluarga orang lain? Apakah menarik? Dermawan tidak tahu bahwa Pluto memiliki 5 putra dan putri yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia ingin menjadi penguasa dunia, maka pangeran penggantinya pun tidak terkecuali. Pangeran pertama sifatnya jujur, suka belajar teknik kultivasi, rajin berkultivasi, dan sama sekali tidak peduli dengan urusan dunia. Pangeran kedua licik dan tidak menyukai Pluto. Pangeran keempat dan kelima masih muda. Dan hanya kakak pangeran ketiga yang merupakan kandidat terbaik. Tapi, Bagim Yuen mengatakan bahwa kakak kejam dan tanpa ampun. Tidak cocok menjadi penerus Pluto. Jadi masalah ini disisihkan. Louis Lu mengerti bahwa Bagim Yuen ini nyatanya hanyalah orang kekurangan kerjaan. Jika dia memiliki temperamen yang baik, apakah dia bisa meminta orang lain untuk sepemikiran dengannya? Perlu diketahui bahwa siapapun yang baik hati dan berhati lembut tidak akan menjadi penguasa yang baik. Dan mungkin akan terbunuh pada akhirnya. Memikirkan hal ini, Louis Lu tidak bisa menahan senyum. Saat dia bertemu Bagim Yuen nanti, dia harus merasakan sikap keras kepala dari dewa pelindung ini. Setelah selesai berbicara, Snow Seng buru-buru pergi menemui kakaknya. Jadi dia membungkuk kepada Louis Lu untuk mengucapkan selamat tinggal. Louis Lu balas membungkuk dan berpamitan pada Snow Seng. Waktu tidak menunggu siapapun. Aku akan pergi dari sini untuk menemui dewa pelindung wilayah timur. Louis Lu tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk mendapatkan informasi dari pangeran ketiga. Alih-alih membuang-buang waktu di sini, sebaiknya dia mendapatkan Dark Fire secepat mungkin. Dia tidak ingin Rory meledak dan mati. Lagi pula, dia sudah mengambil keputusan. Setelah dia mendapatkan Dark Fire, dia akan kembali menemui pangeran ketiga untuk membasmi racun ilmu gaib dalam tubuhnya. Lalu dia bisa meminta apapun yang dia inginkan. Mendengar bahwa Louis Lu akan pergi, Snow Seng meminta Luna untuk memberikan hadiah tanda terima kasih yang telah disiapkan kepada Louis Lu. Luna memutar matanya kepada Louis Lu dan yang lainnya, lalu pergi dengan enggan. Tidak lama kemudian, dia membawa seorang pelayan dan mengantarkan sebuah space ring. Dermawan, ini adalah sedikit niat baikku. Dan kuharap Dermawan tidak menolaknya. Snow Seng menyerahkan space ring. Baiklah. Louis Lu bahkan tidak melihatnya.
dan langsung mengambil Space Link itu. Dia tidak sedang mengambil keuntungan dari bajingan itu. Dia benar-benar telah melakukan yang terbaik untuk menekan racun ilmu gaib pada tubuh pangeran ketiga. Dia pantas mendapatkan hadiah besar ini. Snow Seng tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Louis Lu bahkan tidak perlu repot-repot untuk berbasa-basi. Louis Lu membawa Wilson dan Wilson keluar dari kediaman pangeran ketiga dan langsung berjalan keluar kota. Dia telah membuang-buang waktu di sini, dan dia harus menebus waktu yang terbuang. Setelah mengambil senjata mereka, Wilson dan Wilson mengikuti Louis Lu melambung ke udara. Ketiganya melakukan perjalanan siang dan malam, makan dan tidur di alam terbuka, dan akhirnya tiba di wilayah timur setelah 20 hari perjalanan. Tapi Louis Lu kembali menghadapi masalah, di mana dia bisa menemukan Bagim Yuen. Wilayah timur sangat besar, dan dia suka berkelana. Bahkan jika dia berdiri di depan Louis Lu juga tidak akan mengenalnya. Wilson dan Wilson juga saling menatap dengan mata besar, dan tidak tahu harus bagaimana. Tiba-tiba, Louis Lu menemukan cara. Karena dirinya tidak dapat menemukan Bagim Yuen, maka biarkan Bagim Yuen yang datang mencarinya. Bagaimanapun juga, tingkat kultivasi Bagim Yuen tinggi. Jadi lebih mudah baginya daripada Louis Lu harus mencarinya sendiri. Apakah kalian tahu di mana ashram Bagim Yuen? Tanya Louis Lu. Wilson dan Wilson menggelengkan kepala pada saat yang sama, menyatakan bahwa mereka tidak tahu dengan jelas. Andai saja Kak Naga ada di sini, dia tahu segalanya. Louis Lu mengatakan ini tanpa berpikir panjang, dan sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Karena Dewa Pelindung Wilayah Timur mencintai orang-orang seperti anaknya sendiri, maka dia pasti akan mengatur hukum dan ketertiban setempat. Jika seseorang membuat masalah, dia pasti akan mengurusnya. Hei, aku tahu. Louis Lu menepuk pahanya dengan senyum di wajahnya. Dermawan, apakah Anda punya ide? Dermawan, katakan saja. Biarkan kami berdua melakukan apapun itu. Louis Lu memandang Wilson dan Wilson, lalu berkata, aku benar-benar memiliki sesuatu untuk kalian lakukan. Mulai sekarang, jangan ikuti aku. Kembalilah dan tunggu kabar dariku. Kembali. Keduanya tertegun. Tidak tahu apa yang sedang direncanakan Louis Lu. Louis Lu tentu saja tidak akan memberitahu mereka. Bagaimanapun juga, ketika melakukan hal buruk itu akan lebih baik jika tidak banyak orang yang tahu. Keduanya berbicara lama di hadapannya, tetapi tidak ada yang bisa mengubah keputusan Louis Lu. Melihat Wilson dan Wilson pergi dengan enggan, Louis Lu berubah wujud menjadi Kak Naga dalam sekejap. Seorang pria berambut pirang dengan kacamata hitam. Kakak, harus dikatakan bahwa adikmu ini akan mengecewakanmu kali ini. Kak Naga adalah pembuat onar. Ketika Louis Lu pertama kali datang ke dunia bawah, dia mendengar tentang berbagai perilaku Kak Naga yang benar-benar tercela. Louis Lu memiliki kelebihan bawaan. Dia pernah meminum 90% esensi darah Kak Naga di Gunung Duanbe. Jangankan penampilannya, bahkan nafasnya juga bisa ditiru Louis Lu dengan sempurna. Dia pernah melakukan hal semacam ini di dunia bawah sebelumnya. Sudah berkali-kali, Louis Lu, yang mengira dirinya baik-baik saja, menghubung ke langit dan terbang lurus menuju ke arah timur. Menjelang malam, sebuah kota kecil terlihat di depan. Kota kecil ini terang benderang dan sangat hidup. Louis Lu turun dari langit dan berjalan di jalanan kota kecil. Hadirin sekalian,
Penguasa kota memiliki perintah untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-300 dengan pesta sepanjang malam. Seorang pria parubaya berpakaian mewah berdiri di tengah kerumunan dan berteriak dengan keras. Orang-orang di sekitarnya bertepuk tangan dan bersorak gembira. Seluruh jalan dihiasi dengan lentera dan hiasan warna-warni. Banyak orang yang bernyanyi dan menari. Dan beberapa orang berjalan-jalan dengan keluarga mereka. Ada sebuah anak sungai yang melewati tengah kota. Dan permukaan sungai itu penuh dengan lilin dan lentera. Tidak hanya itu. Ada juga penjaga berbaju baja yang membagikan barang dan hadiah kepada masyarakat. Melihat ini, hati Louis Lu tergerak. Dia sudah bertahun-tahun tidak melihat pemandangan seperti ini. Jadi dia berjalan dengan angkuh di jalanan yang ramai. Ibu, 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 aku ingin makan itu. Seorang anak kecil dengan suara bayi menunjuk ke jajanan di rak-rak pedagang, melompat dan tertawa. Wanita di sampingnya mengambil camilan dan menyerahkannya kepada anak itu. Pada saat ini, sebuah tangan besar tiba-tiba merebut camilan tersebut dan menghilang di hadapan keduanya dalam sekejap. Ah! Anak itu langsung menangis histeris. Wanita itu melihat punggung orang itu dan mengutuk. Apakah kamu masih seorang manusia? Kamu bahkan merebut makanan anak-anak. Tiba-tiba, hal tersebut menarik perhatian pejalan kaki di sekitarnya. Hei! Itu adalah jepit rambut yang kuberikan pada istriku. Dasar tidak tahu malu. Itu adalah kue bunga yang baru saja aku beli. Itu tidak bisa dimakan. Itu beracun. Bersambung. Bab 1288. Acara bahagia sekte Linya. Sebuah perayaan yang berjalan baik dihancurkan oleh Louis Lu. Harus dikatakan bahwa menyamar sebagai seseorang dan melakukan hal-hal seperti ini adalah suatu kesenangan. Dirinya tidak perlu khawatir harus bertanggung jawab sama sekali. Maaf Kak Naga. Aku juga tidak punya pilihan selain melakukan hal ini. Suatu hari nanti ketika aku bertemu denganmu, aku pasti akan meminta maaf padamu. Louis Lu sedang makan makanan enak sambil mencari target untuk memulai rencananya. Tiba-tiba, sekelompok orang berpakaian mewah muncul di hadapannya. Berjalan perlahan menuju sisinya. Pemimpin mereka memiliki perut buncit yang bergoyang di setiap langkahnya. Berkumis. Dan memiliki senyum di wajahnya. Dapat dikatakan bahwa dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Ada banyak kaum hawa di sampingnya. Semuanya tertawa dan berbicara di belakangnya. Hehe, karena ada wanita cantik di sini. Kak Naga, aku akan bertindak sebagai naga betina dan menggoda mereka. Setelah mengatakan itu, Louis Lu dengan cepat bergegas menuju sekelompok orang tersebut. Namun, sebelum dia sempat mendekat, seruan kaget terdengar di antara wanita-wanita itu. Tuanku, orang ini, dia. Bahkan jika dia berubah menjadi abu, aku juga akan tetap mengenalnya. Pria buta berambut pirang. Dia mengintipku ketika aku sedang mandi. Aku akan membunuhnya. Louis Lu tertegun sejenak. Dia tidak pernah menyangka Kak Naga ternyata pernah datang ke tempat ini dan telah melakukan hal-hal buruk. Melihat wanita gemuk itu mengejarnya, Louis Lu mau tidak mau menelan ludahnya. Selera Kak Naga benar-benar payah. Bahkan wanita seperti ini juga dihajarnya. Louis Lu berbalik dan lari. Aku tidak dapat menghadapinya. Saat melarikan diri, dia tidak lupa merebut kincir angin dari tangan seorang anak kecil. Sepanjang malam, kota kecil itu dijungkir balikkan oleh Louis Lu.
Orang-orang di dalam kota sudah kehilangan kegembiraan perayaan sejak awal. Dan ada suara-suara orang berteriak, "Tangkap orang gila," terdengar di mana-mana. Melihat kekacauan yang ditimbulkannya sudah lebih dari cukup. Louis Lu baru mencari cara untuk meninggalkan kota kecil itu. Sepanjang jalan menuju ke arah timur. Dalam beberapa hari, dia telah menggunakan identitas Kak Naga untuk melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ketika dia sedang beristirahat di penginapan, dia bisa mendengar para tamu sedang membicarakannya di aula. "Apakah kalian sudah dengar? Seorang pria gila telah datang ke wilayah timur. Tidak peduli apapun yang dia lihat, dia pasti akan merebutnya." Kamu salah. Dia berspesialisasi dalam mencuri pakaian dalam wanita. Bahkan permen anak-anak juga direbutnya. Tidak, tidak. Yang kalian bicarakan itu bukan apa-apa. Biar aku beritahu kalian. Beberapa hari yang lalu dia dikejar hingga tidak ada tempat lagi untuk kabur. Dan yang bikin tercengang adalah, dia menghabiskan malam bersama kotoran hewan. Malam itu, teriakan terdengar di mana-mana. Saat sekelompok orang itu bergosip, Louis Lu tidak bisa menahan kerutan di alisnya. "Kak Naga, tanpa bermain seperti ini, apakah kamu benar-benar tidak pilih-pilih tentang makanan? Bagaimana dengan Ibu Naga yang telah disepakati?" Dia berubah menjadi wujud aslinya. Berjalan di jalan yang ramai. Terlihat sekelompok orang mengelilingi jalan di depan. Ketika dia mendekat, terdengar seseorang membaca dengan lantang di dalam. Sekte Lin yang akan menyambut mempelai wanita dalam 3 hari ke depan. Dan diberitahukan kepada masyarakat di wilayah hukumnya bahwa pajak dan sewa akan dikurangi selama 1 tahun. Semua orang akan bergembira bersama. Dan setiap orang akan diberikan 1 koin emas sebagai tanda kebaikan sekte Linnya. Baik. Orang-orang di kerumunan sekitarnya bertepuk tangan dan bersorak. Terlihat seorang pria tampan berdiri di tengah kerumunan. Mengenakan jubah abu-abu dan membawa pedang di belakang punggungnya. Setelah selesai membaca pengumuman, Space Link tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Semua orang berbaris. Setiap orang memiliki bagian. Begitu mereka mendengar ada koin emas yang akan dibagikan, kerumunan orang-orang tiba-tiba meraung. Pria dengan pedang di punggungnya mengambil segenggam koin emas dan melemparkannya ke udara. Dan langsung dijarah. Louis Lu memiliki banyak koin emas. Jadi tentu saja dia tidak akan ikut berebut dengan orang lain. Dia semakin penasaran. Jika dia mengacaukan pernikahan itu, apakah itu akan menarik perhatian bagi Nguyen? Meskipun dia tidak yakin, tetapi dia tetap memutuskan untuk mencobanya. Setelah menunggu beberapa jam, pria dengan pedang di punggungnya itu baru selesai membagikan koin emas. Tetapi ekspresi wajahnya terlihat belum puas. Louis Lu menganggapnya lucu. Dia telah melihat orang-orang yang tamak sebelumnya. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat orang yang suka membagi-bagikan harta. Ini artinya sekte Lin yang benar-benar kaya dan berkuasa. Dapat dikatakan, ada banyak harta karun di dalam sekte ini. Sama seperti harta karun Kak Naga. Kecuali daun busuk dan celana dalamnya. Pria dengan pedang di punggungnya itu kehabisan koin emas untuk dibagikan. Jadi orang-orang tentu saja tidak akan mengelilinginya lagi. Dan ekspresi kehilangan terpampang nyata di wajahnya. "Hei, apakah kamu murid sekte Linnya?" Louis Lu kembali berubah wujud menjadi Kak Naga saat tidak ada orang di sekitarnya. "Benar. Aku tidak mengenal rekan Taois ini." Pria dengan pedang di punggungnya itu melebarkan matanya saat melihat penampilan aneh Louis Lu.
Hampir tidak ada orang berambut pirang di dunia bawah. Apalagi berkacamata hitam. Mungkinkah dia buta? Aku tidak tahu apa yang membawa rekan Taois datang ke sini. Jika kamu ingin koin emas, maka maaf. Ketua sekte mengatakan bahwa itu hanya diberikan kepada orang biasa. Hei, apa yang kamu bicarakan? Koin emas adalah benda fana. Aku tidak menyukainya. Louis Lu berkata dengan tidak tertarik. Aku tidak tahu apakah kamu akan kembali ke sekte Linyang atau tidak. Tapi kebetulan aku juga sedang menuju ke sana. Hanya saja melakukan perjalanan sendiri itu sepi. Dan aku ingin mengajakmu sebagai teman perjalanan. Menjadi teman perjalanan hanyalah sebuah alasan. Louis Lu ingin mengorek informasi tentang sekte Linyang. Bagus sekali. Pria dengan pedang di punggungnya itu tersenyum dan bertepuk tangan. Aku juga khawatir akan kesepian dalam perjalanan pulang. Rekan Taois. Kalau begitu mari kita pergi bersama. Keduanya berjalan beriringan. Tetapi mereka menarik perhatian sekelompok orang. Ketika mereka sudah jauh, seseorang di kerumunan berkata, "Hei, apakah kalian sadar? Pria berambut pirang itu, iya. Sepertinya dia adalah orang gila yang sedang dicari." Benar, itu dia. Cepat kejar. Saat ini, Louis Lu sudah pergi dari sana dan terbang ke udara bersama pria yang membawa pedang di punggungnya. Setelah berbicara, Louis Lu mengetahui bahwa pria bernama Suneo ini adalah kepala murid luar sekte Linyang. Acara bahagia beberapa hari ke depan adalah hari pernikahan Jonas Lin, ketua sekte dari sekte Linyang. Latar belakang dari mempelai wanitanya juga tidak main-main. Menurut apa yang dikatakan Suneo, dia adalah putri seorang jenderal di bawah Dewa Pelindung Wilayah Timur. Hati Louis Lu tergerak, dan dia tidak bisa menahan senyumnya. Dia tak menyangka kedua pihak dalam pernikahan ini ada hubungannya dengan Bagim Yuen. Dilihat dari masa lalu, Bagim Yuen pasti akan datang untuk memberi selamat. Dan bahkan jika dia tidak menjadi saksi pernikahan, setidaknya dia akan memberi hadiah atau minum segelas anggur. Rekan Taois Naga, mengapa kamu begitu bahagia? Apakah kamu juga kerabat dari keluarga mempelai wanita? Benar. Aku akan pergi ke rumah mempelai wanita terlebih dahulu. Lalu pergi ke sekte Linyang kalian bersama-sama. Hahaha. Bagus. Kalau begitu aku harus minum bersama rekan Taois Naga nanti. Tentu. Tidak butuh waktu lama bagi Louis Lu dan Suneo untuk saling jujur. Dan mereka hampir menjadi teman yang membicarakan segalanya. Hei, sekte Linyang kalian bagus. Saudara-saudara pasti tidak kekurangan sumber daya untuk kultivasi. Rekan Taois Naga benar. Sekte Linyang kami adalah sekte terbesar di wilayah timur. Dan ketua sekte kami memiliki basis kultivasi Dzogchen tingkat menengah alam roh surgawi. Dan dalam waktu dekat, dia akan dipromosikan ke tahap akhir. Saat itu terjadi, dia mungkin akan menjadi eksistensi teratas di seluruh dunia bawah. Tentu saja, selain Pluto dan 4 dewa pelindung yang tidak dapat tertandingi. Louis Lu kaget. Ternyata ketua sekte-sekte Linyang begitu hebat. Sungguh menyenangkan dan menggembirakan. Sekarang dengan dukungan dewa pelindung, sulit bagi sekte Linyang untuk tidak tumbuh menjadi lebih kuat. Rekan Taois Naga, bukan itu maksudku. Meskipun keluarga kalian adalah favorit di depan dewa pelindung, tetapi bukan berarti kalian berani memamerkannya di mana-mana. Iya, dewa pelindung itu jujur dan tentu saja tidak akan memihak siapapun. Hehe, tidak juga. Kali ini, ketua sekte kami telah menyiapkan hadiah besar untuk dewa pelindung.
Jika tidak dipercayai oleh Dewa Pelindung, dia tidak akan menerimanya. Bersambung.